Shalom, selamat malam. Sekarang pukul 22:29 waktu Indonesia bagian Barat. Saya tinggal di Surabaya. Dan di VT ini saya mau sharing. Ini adalah di hari yang sama ketika saya usai sharing tentang anak saya yang pertama, yang Lewi, meninggalkan saya. Di hari yang sama, saya menerima pemberontakan yang sama dari anak saya yang lain, yang kedua. Betul sekali, si Hana yang cewek. Akhir-akhir ini, dia mulai menunjukkan perlawanannya, bukan dengan perilaku sih, tapi dengan kata-kata yang ketus dan menyakitkan. Pada puncaknya tadi, ketika saya mengutarakan perasaan saya, kalau saya lagi sedih karena si abangnya meninggalkan kita dan lebih memilih untuk hidup gak jelas, di mana ngapain. Di luar ekspektasi saya, si Hana malah menyerang balik dengan kita WhatsApp ya, kita komunikasi lewat WA. Karena saya belum pulang dan dia masih baru pulang sekolah. Terus dia kirim pesan panjang sekali. Dan bagi saya itu cukup memukul saya. Lalu apa yang saya lakukan? Sebentar, saya tunjukkan. Ini adalah kamar mandi di kantor saya. Karena saya sedang WA anak saya waktu di kantor. Maksud saya ingin berbagi kesedihan bahwa abangnya telah meninggalkan kita tanpa berpamitan dengan saya. Dia menyerang saya dengan ganas dan dengan sangat menyakitkan. Saya udah gak kuat, teriak dan nangis. Saya pergi, saya kunci pintu kamar mandi, dan ini kaki saya, ya itu pakai celana jeans, kaki saya duduk ya, saya duduk langsung di lantai, menghadap kloset itu, dan saya berdoa. Ya, saya berdoa, Tuhan, saya nggak kuat, saya nggak kuat, saya cuma bilang kayak gitu. Saya ini single parent sudah lama, bertahun-tahun, ya kalau di total belasan tahun. Saya pikir saya ini sudah menjadi sosok yang bisa membuat anak-anak bahagia. Tetapi ternyata mereka mengungkapkan ketidakbahagiaan mereka terhadap saya. Saya sempat marah dan mengingat diri saya yang dulu. Ketika saya belum benar-benar bertobat, saya banyak mendapatkan uang dari hasil yang tidak benar, yang ilegal, yang buruk di hadapan Allah, yang jahat di matanya. Tetapi mungkin saya memiliki banyak uang dan waktu untuk anak-anak saya. Tapi ketika saya benar-benar bertobat dan setia melayani Dia, inilah yang saya terima. Pemberontakan, kehilangan, dan penderitaan. Saya sempat marah. Tapi kemudian
hebatnya Roh Kudus. Dia membisikkan kepada saya, kamu bicara baik-baik sama anakmu, ajak keluar makan. Terus saya bilang, dari mana saya uang? Sayang kalau makan di luar. Tuhan cuma bilang, pergi aja. Akhirnya saya WA dia, saya ajak dia keluar. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba ada yang WA saya, dan mengirimkan saya sejumlah berkat. Saya terharu dengan Tuhan. Tuhan memberikan saya, menyediakan saya apa yang saya perlu. Dan ketika saya sudah bertemu dengan anak saya ajak keluar untuk ngobrol. Ketika dia sudah makan, hatinya sudah enak, saya ajak dia ngobrol. Dan saya itu bukan orang yang pinter, saya orang yang bodoh. Saya nggak bisa komunikasi dengan baik dan benar. Tuhan tiba-tiba memberikan saya hikmat untuk bicara sama Hana. Tuhan menuntun saya untuk mengambil kertas, ya. Kemudian saya tuliskan, saya terangkan kepada Hana tentang banyak hal di sini, di mana sebenarnya intinya adalah saya adalah seorang single parent, yang dimana sebenarnya beban anak adalah bapak dan ibu, tetapi berbelas-belas tahun saya sudah, dan saya beritahukan kepada dia bahwa saya memiliki 3 orang anak dengan beberapa kebutuhan, ya, ada kebutuhan makanan, waktu, mainan, dan keharmonisan. Ketika 3 anak itu membutuhkan semuanya, artinya saya membutuhkan 12 energi, 12 tenaga. Dan saya seorang diri. Akhirnya saya jelaskan kepada dia, seharusnya 2 orang tua yang menanggung 3 anak ini. Tetapi mama seorang diri yang harus menanggung. Sehingga mama yang tidak sempurna ini, yang hanya memiliki jam, saya tulis juga, ngapain saya 1 hari, saya tulis sama dia, saya jelaskan sama dia. Kemudian yang terakhir saya jelaskan tentang gaji saya, yang benar-benar tidak cukup jikalau dihitung untuk memenuhi kebutuhan 3 orang anak. Dia diam, sama sekali tidak bisa menjawab, tidak menjawab. Yang tadinya begitu menyerang dan memberontak, tapi ketika Allah sedang memberikan hikmat, dia diam. Nah, terus setelah saya terangkan, karena gaji itu nggak cukup buat kita semua, kamu tahu nggak dari mana uang makanmu setiap hari? Uang makan mama setiap hari. Dia menggelengkan kepala sambil menahan air mata. Saya bilang, dari kemurahan Tuhan. Mama kerja keras, mama kuliah, mama melayani, sehingga mungkin mama tidak sempurna untuk menjadi ibu. Dan saya bertanya kepada dia, menurut kamu berat nggak mama ini? Dan dia menganggukkan kepala, dan dia tidak bisa lagi menahan air matanya, dia nangis. Kemudian saya memeluknya dan mengatakan, I'm sorry. Saya minta maaf kalau belum bisa menjadi mama yang baik, yang sempurna. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita semua makan, karena kemurahannya saja, bukan karena kehebatan kita. Itulah sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini bisa menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.